Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, merhati channel Irsyad Official. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kali ini kita akan mencontohkan dan menerangkan tentang niat zakat untuk orang yang kita tanggung. Adapun pengertiannya, selain zakat untuk diri sendiri pribadi, zakat itu dikeluarkan juga untuk orang yang kita tanggung. Misalkan untuk istri kita kalau orang sudah berkeluarga, atau dengan anak kita yang belum atau yang belum balik, mungkin yang belum balik atau yang belum bisa mencari nafkah sendiri. Itu adalah tanggungan keluarga. Lalu bagaimana niatnya untuk kita menzakati istri kita, menzakati anak kita? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Hasanuddin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sholatan wa salaman wa ba'dah. Terima kasih Ustadz, bahwa di kalangan kita tentunya masih banyak orang yang belum cara membaca niat itu. Jadi memang termasuk sangat penting kita membuat konten cara membaca niat zakat fitrah itu. Untuk itu, kalau cara niatnya untuk istri, jadi niat membaca zakat, mengeluarkan zakat fitrah untuk istri, yaitu kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauzati fardhon lillahi ta'ala. Jadi itu niat untuk menzakati istri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauzati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Ini bisa disebutkan namanya, tidak apa-apa, cukup. Ini sudah cukup untuk istri saya karena Allah Ta'ala. Demikian Ustaz, untuk istri. Lalu ketika ada pertanyaan Ustadz, ketika kita dirantau itu gimana Ustadz? Sementara istri ada di rumah, misalnya kita ada di rantau, misalkan di luar pulau atau gimana, zakat itu apa boleh kita zakatkan di sana atau di daerah yang kita tinggali, di tempat istri itu gimana? Itu boleh, di rantau boleh, istrinya menzakati suaminya juga boleh. Jadi tapi itu kan karena tanggungan suami. Jadi suami yang menzakati di rantau itu boleh untuk keluarga gitu. Ya, tapi jadi, kalau lebih afdol itu di daerah tinggal kita ya. Saya ditinggal di desa tersebut, di keluarganya, di keluarganya ya. Itu yang lebih afdol gitu. Terus kalau untuk anak kita yang masih belum bisa bekerja, yang masih belum balik, karena itu tanggungan dari keluarga. Itu gimana? Itu tanggung jawab orang tua mengeluarkan zakat. Jadi untuk anak, apalagi yang masih kecil, tentunya yang membaca niat itu orang tua, bapaknya kan gitu. Untuk itu orang tua, bapaknya membacakan niat itu alangkah baiknya gitu. Gimana niatnya? Untuk anak laki-laki yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, gitu ya tadi. Ya. Untuk laki-laki ya. Untuk anak laki-laki. Iya. Gitu ya.
fardhon lillahi ta'ala gitu. Jadi saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki saya, disebutkan namanya, seandainya Zaidun, ya untuk anak laki-laki saya Zaid karena Allah Ta'ala. Demikian Ustaz. Ya, ya. Itu untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk perempuan hanya beda binti, kan gitu. Oh, Ustaz. gitu. Ya. Jadi nek ibni dan binti, bedanya anak lelaki itu ibni, anak perempuan binti gitu ya. Jadi niatnya untuk anak perempuan yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri am binti gitu ya. Siapa namanya, seandainya Hindun, ya dibacakan Hindun fardhon lillahi ta'ala. Jadi artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan saya yang bernama Hindun seandainya karena Allah Ta'ala. Demikian Ustaz. Iya, ya. Jadi itu yang perlu harus difaham oleh kaum muslimin dan muslimat tentang pengeluaran zakat dan alokasinya. Lalu ada pertanyaan lagi Ustadz tentang ini, misalkan dalam satu tempat daerah tersebut kita kan satu keluarga, mustahiknya itu yang terdapat hanya satu, dari fukoro, miskin, orin, sabilillah dan sampai yang ke-8 itu yang ada dalam kategori miskin Ustadz, dalam kategori miskin. Dan dalam satu daerah atau satu RT atau satu RW yang terdapat situ hanyalah satu, amil tidak ada, dan yang tidak ada yang hanya orang miskin itu. Bolehkah dalam satu keluarga, misalkan bapak, istri dan anak, misalkan anaknya 3 atau 2 itu dijadikan satu, ditaruh di situ saat di orang miskin tersebut zakatnya? Terima kasih. Kalau menurut Imam Syafi'i, zakat itu minimal harus diberikan kepada 3 golongan Ustaz. Ya. Jadi fakir, miskin, amil, paling tidak ya 3 golongan gitu. Jadi seandainya itu tidak ada, itu kita harus keluar madhab Ustaz. Kalau yang lebih baiknya begitu, Ya. jangan mengikuti Imam Syafi'i. Kalau mengikuti Imam Hambali, Hanafi itu boleh kita gitu ya. itu Ustaz. Jadi makanya kalau menurut Imam Syafi'i kita itu harus minimal 3 golongan. 3 golongan. Jadi masa nggak ada di dalam satu wilayah fakir dan miskin, Ya. gitu Ustaz. Ya. Paling tidak, atau kita berikan kepada seorang guru ngaji yang tidak mampu. Nah, itu kan termasuk itu. Nah, sudah berapa golongan kan Ya. itu. Jadi intinya zakat minimal menurut Imam Syafi'i diberikan kepada 3 golongan. Demikian Ustaz. Ya, itulah tadi keterangan tentang bagaimana niat zakat fitrah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak laki-laki, untuk anak perempuan, dan alokasinya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.